Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang zombie Deadpool dari Universe 2149. Dalam Marvel Zombies 3 isu 1, Deadpool dikirimkan oleh zombie Kingpin ke universe utama alias 616 untuk menyebarkan wabah zombie. Dia dihadapi oleh tim hero The Comment yang beranggotakan Wundar alias Aquarian, Siege, Jennifer Kill, dan Conquistador. Dalam bentrokan ini, Jennifer terluka oleh Deadpool, sedangkan para anggota lain dari The Comment digigit zombie. Pada akhirnya, Jennifer bersama Wundar mampu bekerja sama untuk membuat Deadpool terkoyak baling-baling perahu. Akibatnya kepalanya tercabut dari badan, karena itu dia disebut juga dengan nama Headpool. Tubuhnya tidak tumbuh lagi karena memang wabah zombie menghilangkan kekuatan regenerasi. Tragedi tadi sempat membuat Jennifer Kill trauma, sedangkan Headpool diambil oleh Armor, yaitu lembaga yang bertugas mengatasi ancaman dari universe lain. Dia disimpan di markas Armor yang disebut The Hollow. Akan tetapi, Headpool tidak selamanya berada di sana. Suatu hari terjadi masalah ketika banyak orang di The Hollow yang menjadi zombie. Di tengah kekacauan ini, Headpool ditemukan oleh Simon Guards. Simon sendiri merupakan seorang mayat hidup dari universe utama, tapi penyebab dirinya menjadi zombie berbeda dari Headpool. Dahulu Simon pernah mati lalu dibangkitkan kembali sebagai zombie melalui sihir. Perbedaan lainnya adalah Simon tidak punya rasa lapar terhadap daging, serta tidak mengubah makhluk lain menjadi zombie. Ketika melihat Simon, Headpool mengajaknya untuk bersama-sama kabur, maka Simon membawa Headpool ke alat teleportasi. Mereka berpindah menggunakan koordinat yang diberikan oleh Headpool. Koordinat itu ternyata membawa mereka ke dasar laut. Di sana mereka berdua disergap oleh kawanan makhluk laut yang disebut Manfish. Dalam upaya melarikan diri dari serangan tersebut, Headpool menggigit para makhluk itu. Akibatnya, Manfish menjadi zombie lalu bernafsu mencari daging. Sasaran mereka adalah satu kapal pesiar bernama Tranquility. Manfish memasuki kapal tersebut dan menyantap para penumpangnya. Sementara itu, Armor tentu tidak tinggal diam atas kaburnya Headpool. Maka dikirimkanlah tim bernama Midnight Suns yang dipimpin oleh Morbius. Para anggota lainnya adalah Jack Russell, Jennifer Kill, dan Diamond Hellstorm. Morbius menjadi vampir karena eksperimen ilmiah. Jack bisa berubah menjadi serigala akibat suatu kutukan. Jennifer merupakan seorang penyihir, sedangkan Diamond adalah anak iblis. Misi mereka diceritakan dalam Marvel Zombies 4 isu 1-4. Nama Midnight Sun sendiri diambil Morbius dari nama suatu tim yang dibentuk untuk menghadapi serbuan sihir. Pada crossover Seeds of Darkness, dahulu Morbius memang pernah menjadi anggota di dalam tim Midnight Suns original itu. Dia ikut menghadapi berbagai ancaman mistis mengerikan seperti Iblis Zarathos, Lilith, dan Salome. Sekarang, dalam pencarian Headpool, Midnight Suns menerima panggilan darurat dari kapal Tranquility. Jadi tim ini segera berangkat ke sana. Di kapal itu, Midnight Suns tidak sempat menyelamatkan penumpang tapi berhasil membantai semua zombie Manfish. Dalam aksi ini, Morbius mempergunakan persenjataan khusus berdasarkan penelitiannya terhadap virus zombie. Senjata itu adalah peluru berisi bakteri oksidasi hasil dari rekayasa genetika. Apabila bakteri ini memasuki tubuh zombie, maka zombie tersebut akan langsung meledak. Selain itu, Morbius juga memanfaatkan bakteri ini serta virus zombie yang sudah dilemahkan untuk membuat vaksin. Semua anggota Midnight Suns bersedia diberikan vaksin tersebut, sehingga mereka akan tetap aman seandainya tergigit atau menggigit zombie. Meskipun begitu, tetap ada risiko bahwa vaksin buatan Morbius justru akan mengubah mereka menjadi zombie. Karena itu, para anggota Midnight Suns sudah berkomitmen untuk membunuh rekan mereka yang terinfeksi. Di Pulau Taino di Karibia, Headpool bersama Simon akhirnya berjalan keluar dari dalam air. Mereka kemudian bertemu Black Talon, yaitu seorang penyihir sekaligus pemilik fasilitas pembuatan kokain. Kepada Talon, Simon menceritakan asal-usul Headpool. Talon langsung terpikir untuk memanfaatkan Headpool demi mendapatkan uang, jadi dia pun menahan Simon dan Headpool. Lalu Talon menghubungi The Hood, yaitu bos mafia sekaligus bandar narkoba yang membeli kokain darinya. Talon menawarkan Headpool kepada The Hood dengan harga $100 juta. Sebenarnya para bawahan The Hood menyarankan bos mereka untuk tidak membelinya, tapi The Hood harus melakukannya karena diperintahkan oleh Dormammu. Pada masa ini The Hood memang sedang menjadi pelayan sang penguasa Dark Dimension demi mendapatkan kekuatan magis. Karena itu, The Hood berteleportasi ke Pulau Taino untuk melakukan transaksi dengan Talon. Dia datang bersama tim Night Shift yang beranggotakan Digger, Needle, Danson, Macabre, dan Tatterdemalion. Digger memiliki tubuh yang perkasa dan bersenjatakan sekop. Needle menggunakan jarum yang besar. Danson mengeluarkan serangan sihir dengan cara menari sambil telanjang. Sedangkan Tatterdemalion bisa melelehkan beberapa zat tertentu termasuk kain dan daging. Begitu The Hood bertemu dengan Talon, pembicaraan bisnis harus terhenti dahulu karena Dormammu memberitahukan sesuatu kepada The Hood.
Rupanya Midnight Suns juga sudah tiba di Pulau Taino demi melanjutkan pencarian Headpool. The Hood ingin terlebih dahulu menghabisi Midnight Suns, maka dia memerintahkan Night Shift melakukan serangan. The Hood juga membuat kemunculan Night Shift tidak terdeteksi, sehingga awalnya Midnight Suns sempat kewalahan menghadapi sergapan mendadak ini. Akan tetapi, keterkejutan itu tidaklah lama. Morbius beserta rekan-rekannya bisa membalikkan keadaan dan menghajar Night Shift. Di markas Black Talon, beberapa anak buah Talon secara diam-diam mendekati kurungan Headpool. Rupanya mereka berniat mencuri Headpool supaya bisa menjualnya demi keuntungan pribadi. Namun mereka tidak berhati-hati dalam melakukannya, sehingga Headpool menggigit salah satu dari mereka. Akibatnya wabah zombie mulai menyebar di Pulau Taino, sedangkan Headpool bersama Simon Guards memutuskan untuk kabur lagi. Dalam waktu singkat, jumlah zombie menjadi semakin banyak, lalu mendekati tempat pertarungan Midnight Suns dengan Night Shift. Tentu saja Morbius langsung menembaki semua zombie itu dengan bakterinya. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga. Virus zombie kini bermutasi menjadi berwujud awan yang mampu mengkonsumsi manusia yang disentuhnya. Night Shift menjadi korban dari awan zombie ini. Ketika menyaksikan kejadian itu, Jennifer Kale teringat tragedi yang menimpa tim The Command. Dia mulai merasa panik. Tiba-tiba Dormammu muncul di hadapan Jennifer. Dormammu menawarkan kekuatan untuk mengalahkan awan zombie dengan syarat Jennifer harus menjadi bawahannya seperti yang dilakukan The Hood. Rupanya Dormammu memang menginginkan pelayan yang lebih sakti. Akan tetapi Jennifer dengan tegas menolak. Dia bahkan mengeluarkan Manting yang dari tadi dibawanya serta menggunakan mantra sihir untuk mengusir Dormammu. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh terhadap diri Dormammu karena yang muncul di situ hanyalah proyeksi astralnya saja. Dormammu memang tidak bisa masuk secara langsung ke dimensi bumi akibat terhalang oleh pelindung yang dibuat oleh Sorcerer Supreme. Sebelum menghilang, Dormammu memberitahu Jennifer bahwa penawarannya masih tetap berlaku. Di dekat situ, Daemon Hellstrom menahan awan zombie dengan Hellfire, tapi ini hanya tindakan sementara. Midnight Suns harus segera kabur dari sana. The Hood juga terpaksa ikut bersama mereka karena ternyata dia sudah diabaikan oleh Dormammu. Mereka semua memutuskan untuk pergi ke rumah Black Talon. Black Talon sendiri berusaha menghentikan mereka tapi dia dihajar oleh The Hood. Di situ Jack Russell sudah kembali ke wujud manusia karena malam telah usai. Saat itu awan zombie terus bergerak mengikuti angin mendekati pemukiman penduduk. Terungkap bahaya lainnya dari awan ini, yaitu menurunkan hujan darah. Apabila ada makhluk hidup yang terkena hujan ini, maka tubuh mereka akan musnah atau dengan cepat berubah menjadi zombie. Akibatnya desa di Pulau Taino menjadi tempat yang mengerikan. Tim super yang bernama Wicked Brigade juga menjadi korban. Tim ini beranggotakan Ogre yang memiliki fisik perkasa, Razor Wire yang menggunakan lempengan tajam, serta Lightning Fist yang bisa mengeluarkan energi listrik. Berbeda dari orang biasa, Simon Guards justru tetap bisa berjalan dengan santai sambil membawa Headpool di tengah hujan, karena mereka sama sekali tidak terpengaruh. Sementara itu di tempat Black Talon, Morbius sempat dihubungi oleh Charles Little Sky, sang direktur armor yang berada di The Hollow. Setelah diberitahu bahwa kondisi Taino sudah sangat gawat, Little Sky mengungkapkan bahwa Midnight Suns punya waktu kurang dari 1 jam untuk menghentikan ancaman awan zombie. Apabila upaya itu gagal, maka Armor akan meluncurkan nuklir dari orbit untuk menghancurkan Taino. Midnight Suns tentu harus bertindak namun tak bisa melanjutkan pergerakan karena bahaya hujan darah. Untungnya Jennifer mampu mengerahkan Manting dan mengawasi dari jarak jauh. Manting sendiri sebenarnya tidak kebal terhadap efek hujan zombie, tapi tubuhnya terus beregenerasi selama tetap menyentuh tanah, karena memang kekuatannya berasal dari bumi. Manting bergerak mendekati Headpool yang jelas tak mau ditangkap lagi. Kemudian terungkaplah sesuatu yang mengejutkan. Ternyata pikiran Headpool entah bagaimana bisa terhubung dengan awan zombie. Kini Headpool mengendalikan awan itu untuk membentuk suatu tubuh dari badan para anggota Wicked Brigade. Karena itu pula tubuh ini bisa mengeluarkan petir dan lempengan tajam. Di bawah arahan Headpool, Wicked Brigade mulai bertarung melawan Manting. Awalnya Manting tidak mengalami kesulitan karena selalu mampu pulih. Sayangnya Wicked Brigade berhasil mengetahui kelemahan Manting. Maka dia pun mengangkat Manting supaya tidak menyentuh tanah. Akibatnya Manting tidak beregenerasi dan hancur berjatuhan. Di rumah Black Talon, Jennifer Kale menyaksikan ini sehingga bersedih dan marah, bahkan dia menyalahkan Morbius. Selanjutnya masalah bagi Midnight Suns bertambah lagi. Awan zombie mengendalikan tubuh para anggota Night Shift untuk menyerang tempat Black Talon. Midnight Suns beserta The Hood harus bahu-membahu menahan bahaya ini. Selain itu, hal yang ditakutkan dari eksperimen Morbius benar-benar terjadi, yaitu vaksin buatannya membuat Jack Russell terinfeksi. Kini Jack menjadi zombie dan menyerang Morbius.
Segala bencana ini membuat Morbius meminta Little Sky untuk segera meluncurkan nuklir, sedangkan Jennifer Kale menjadi panik sehingga bersedia menerima tawaran Dormammu. Berkat kekuatan dari Dormammu, Jennifer sekarang lebih hebat dan berganti penampilan. Dia pun mulai terbang memasuki awan zombie. Di dalam situ, Jennifer menemukan pikiran Deadpool yang memegang kendali. Jennifer teringat kenangan buruk ketika dahulu Deadpool menyergap tim The Command. Maka dia langsung saja menyerang pikiran Deadpool sehingga awan zombie lepas dari kendali Deadpool. Tak hanya itu, Jennifer juga mampu menahan pergerakan awan tersebut. Dengan demikian, hujan darah pun berhenti. Setelah itu, Jennifer berhadapan dengan rekan-rekan timnya karena Daimon Hellstorm berusaha melepaskannya dari pengaruh Dormammu. Meskipun tidak mudah, Daimon pada akhirnya sukses melakukannya. Di dekat situ, Morbius punya ide untuk mengatasi bahaya Jack Russell. Jack menjadi zombie ketika sedang berwujud manusia, maka Morbius menyuruh Jennifer mengeluarkan cahaya bulan. Sesuai perkiraan Morbius, cahaya itu membuat Jack berubah menjadi serigala yang tidak mengalami infeksi zombie. Dengan selesainya masalah Jennifer dan Jack, Midnight Suns mesti memikirkan tentang awan zombie. Mereka harus mengurung awan itu di dalam suatu makhluk. Karena itu, Jennifer Kale bekerja sama menyatukan sihir dengan Black Talon supaya bisa menarik awan tersebut. Akan tetapi, awan zombie tak mau dikurung. Jadi awan itu mengirimkan Wicked Brigade yang tadi sempat mengalahkan Man-Thing untuk mengganggu proses penarikan. Midnight Suns kewalahan menghadapi serangan Wicked Brigade. Untungnya muncul bantuan, yaitu Man-Thing yang ternyata sudah pulih lagi. Kedatangan Man-Thing membuat Wicked Brigade merasa terkejut sekaligus takut. Wicked Brigade memang mengira tadi Man-Thing sudah mati. Dengan demikian, Man-Thing mampu membakarnya. Karena makhluk yang merasa takut akan langsung terbakar ketika disentuh oleh Man-Thing. Dengan beresnya ancaman Wicked Brigade, awan zombie bisa dikurung. Tapi sekarang Midnight Suns bingung akan memasukkannya kemana. Tanpa diduga, solusi untuk itu datang dengan sendirinya, yaitu Simon Guards yang mendadak muncul. Tanpa menunggu lama, awan zombie pun dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Jennifer membuka jalur sihir, supaya Morbius bisa menghubungi The Hollow demi menyuruh Armor membatalkan peluncuran nuklir. Sedangkan The Hood memilih untuk berteleportasi pulang bersama tim Night Shift, yang sudah kembali normal. The Hood memang telah mendapatkan lagi kekuatan dari Dormammu. Sementara itu, Midnight Suns menganggap bahwa persoalan zombie sudah selesai, termasuk urusan Deadpool. Karena tadi Simon Guards datang sambil membawa topeng Deadpool yang berasap. Jadi Simon diduga sudah membakar Deadpool. Tanpa disadari oleh Midnight Suns, Deadpool sesungguhnya tidaklah mati, melainkan sudah meninggalkan Pulau Taino sendirian dengan menaiki sebuah perahu. Kelanjutan nasib Deadpool akan kami ceritakan dalam video bagian kedua, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.